Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Kita udah libur 2 minggu ya. Pertama acara Natal, cuti bersama, dan acara akhir tahun kita juga cuti bersama ya. Jadi 2 kali kita ketinggalan dibanding kelas yang lain ya. Tapi nggak apa-apa. Tadi pagi saya sudah kirim tentang topik kepailitan dan penundaan kewajiban membayar hutang. Ya, di hari ini kita akan membahas itu, dan mohon maaf ya, pagi ini kita gabung kelasnya karena jam 10 kami pimpinan universitas dan seluruh pengurus yayasan ada kegiatan berkaitan hari Senin sudah memulai pembukaan ya, penerimaan mahasiswa baru untuk 2021 dan 2022 gitu ya. Ini kita startnya udah duluan dibanding perguruan tinggi lain ya. Alhamdulillah tahun ini kita mendapatkan mahasiswa kurang lebih 2.700 ya. Alhamdulillah. Jadi adik-adik kelas Anda banyak dan Anda juga bisa cepat lulus ya. Gitu. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke. Kepailitan ini sebenarnya hal-hal ya yang suatu hal yang tidak kita sukai baik oleh orang umum ya atau juga para pengusaha ya. Kenapa demikian? Karena para pengusaha ini tuh kayaknya aduh jangan sampai pailit deh atau bankrupt atau bangkrut gitu ya. Tapi mau tidak mau kalau kita di dalam menjalankan usaha atau bisnis kita ada kendala, maka akan muncul hal-hal yang kita sebut sebagai kepailitan dan juga bagaimana kita melakukan penundaan membayar hutang. Karena tidak semua pengusaha pengen bangkrut ya. Saya punya uang, cuman saya piutang kami ada di perusahaan lain atau di mana, sehingga itu juga bisa untuk modal kita membayar hutang. Jadi kita tidak akan bangkrut atau pailit gitu ya. Itulah hal-hal yang harus kita pahami bersama sehingga jangan sampai amit-amit deh gitu ya kita sebagai pengusaha mengalami kepailitan atau kebangkrutan ya. Materi sudah saya kirimkan, nanti selesai ini Anda dapat membuat tugas ya. Tugas kelompok seperti biasa karena kelas lain sudah mengumpulkan, kelas yang hari ini belum ya. Jadi bikin tugas tentang kepailitan dan penundaan pembayaran hutang perusahaan atau hutang bisnis ya. Oke. Ini materi hukum. Kalau kita tidak latihan atau pernah membuat tugas kelompok, kita nggak akan pernah tertanam ya. Padahal kita ini nanti kan mau jadi pengusaha. Kalau jadi pengusaha tuh ya kita harus tahu segala macam, khususnya tentang aturan bisnis ya. Jadi makanya kita belajar hukum bisnis walaupun hanya 2 SKS. Oke. Jangan lupa ya mengisi daftar hadir masing-masing kelas ya. Karena kita akan berakhir 9:30 dan jam 10 saya gabung dengan Pak Rektor ya. Oke. Kepailitan tuh asal katanya dari apa sih gitu? Dari pailit ya. Oh iya, saya juga ingin jelaskan kenapa saya mengajar di kelas ekonomi ya, di kelas Fakultas Ekonomi Manajemen tidak sama dengan mengajar di Fakultas Hukum ya. Karena kita ini lebih kepada kepada praktisnya tuh kalau kita pengusaha mengalami pailit kita harus apa gitu ya. Nah, saya akan jelaskan tentang dari sisi praktisi tapi tidak lupa juga Anda harus memahami tentang dasar-dasar hukum yang mendasari kegiatan atau kasus kepailitan gitu ya. Oke. Berasal dari kata pailit ya. Artinya pailit itu terjadi manakala sebuah situasi ya, jangan kita ya, sebuah situasi mengalami stagnan atau berhenti untuk membayar hutang-hutang debitur yang sudah jatuh tempo gitu. Kenapa? Nah, nanti akan kita lihat kenapa gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat tentang kepailitan ini adalah sebuah fenomena. Sebuah fenomena di mana di dalam aturan
hukum bisnis ini kadang-kadang sering tuh ditakuti oleh para pengusaha atau pemilik atau para manajer gitu. Karena dengan demikian, dengan akan mengalami kepailitan, maka manajer itu, direktur itu dianggap telah gagal di dalam berbisnis dan gagal di dalam membayar hutang. Gitu. Jadi ada dua kasus atau dua masalah, yaitu gagal dalam berbisnis secara makro, secara mikro nggak bisa bayar hutang. Mengerikan ya, mengerikan. Oleh karena itu, kita bisa mendefinisikan pengertian dari pailit. Jadi kepailitan adalah suatu sitaan umum. Jadi itu yang boleh mengatakan pailit itu bukan kita, tapi hasil dari sebuah pengadilan khusus. Ya. Dengan permohonan khusus, di mana seluruh aset yang dimiliki oleh debitur, ya, baik hutang atau kreditur itu ditagihkan gitu ya. Jadi ada yang nagih. Nah, tagihan itu ditampilkan dengan kita tuh ini utang kita loh. Utang itu adalah ini utang mungkin lebih dari satu gitu ya. Lebih dari satu bisa saja kayak gitu ya. Oke. Jadi payat itu adalah suatu kondisi di mana kalau bahasa awam suatu kondisi di mana kita manajer tidak bisa membayar hutang ya. Jadi gagal. Lebih makro bahwa direktur itu, manajer itu gagal di dalam mengelola bisnisnya kayak gitu. Nah, untuk seseorang atau debitur dikatakan pailit oleh pengadilan atau dalam hal ini pengadilan niaga ya, bukan pengadilan umum, maka harus ada judulnya, judul kasusnya. Dalam hal ini syarat-syaratnya ya. Yang pertama, debitur itu punya lebih dari satu hutang. Hutang kepada bank, kepada supplier, kepada investor. Nah, itu adalah yang boleh mengajukan pailit kepada pengadilan ya. Kedua, minimal hutang yang minimal satu hutang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Gitu. Jadi pas jatuh tempo ditagih nggak bisa. Nah, itu dia boleh melakukan pengajuan ke pengadilan, saya pailit satu aja belum bayar, apalagi yang lain. Memang belum jatuh tempo, tapi dengan jatuh tempo satu dan nggak bisa bayar, ini tanda-tanda hati-hati ya. Dan yang ketiga, permohonan pailit itu dimintakan oleh pihak yang diberi kewenangan oleh itu, nggak bisa kita bilang sendiri. Saya ini dagangannya rugi, saya mau bilang pailit panggil wartawan, banyak ya konferensi pers. Saudara-saudara, tolong sampaikan di infotainment atau diviralkan. Perusahaan saya itu bangkrut. Oh, nggak bisa kayak gitu. Ya, yang boleh mengatakan adalah hakim di pengadilan khusus, dalam hal ini pengadilan niaga. Ya. Kemudian, siapakah yang boleh mengajukan pailit itu? Yang pertama adalah pihak debitur. Kemudian yang kedua pihak kreditur, yang karena uangnya nggak dibayar-bayar, dia ngajuin dong gitu, ke pengadilan ya. Dan pihak jaksa untuk kepentingan masyarakat umum, seperti ada yang arisan apa tuh gitu ya, arisan yang nggak jelas itu yang yang di internet gitu ya. Kemudian Bank Indonesia boleh mengajukan permohonan pailit kalau itu adalah sebuah bank. Kan bank itu di bawah Bank Indonesia sebagai bank sentral ya. Oke. Kemudian Bapepam itu boleh apabila debiturnya itu adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing, saham gitu ya, melalui Bapepam. Bapepam boleh mengajukan. Dan Menteri Keuangan, kalau debiturnya adalah perusahaan asuransi, lembaga keuangan non bank, yaitu dana pensiun ya, kemudian perusahaan reasuransi dan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik itu boleh mengajukan pailit ya. Gitu. Kemudian apabila ini diterima oleh hakim gitu ya, maka akan dibentuklah para pihak yang namanya panitia kreditur kalau diperlukan, seorang atau lebih kurator dan seorang hakim pengawas. Jadi
ada tim atau panitia khusus yang dibentuk untuk mensupport ya pengajuan kepilotan ini. Oke. Sekarang kita lihat dasar hukum. Dasar hukumnya apa? Ada undang-undang kepilotan, peraturan pemerintah PP ya. Kemudian perubahan undang-undang menjadi Perpu ya. Perubahan undang-undang tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 98 menjadi undang-undang gitu. Nah, kemudian siapa sih yang boleh dikatakan pilot ya? Pihak-pihak yang dikatakan pilot adalah setiap orang yang menjalankan atau tidak menjalankan perusahaan itu boleh dikatakan pilot. Badan hukum ya, PT, firma, koperasi, perusahaan negara dan badan-badan hukum lainnya. Harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia, yaitu si istri. Para wanita sekarang dalam undang-undang perkawinan dan PP-nya dan undang-undang keperdataan ya, KUH Perdata itu di dalam surat edaran Mahkamah Agung sudah boleh melakukan sendiri kegiatannya tanpa diampu oleh suaminya. Gitu. Makanya kan kita lihat ya, ini para mahasiswi, banyak wanita karir, ibu-ibu pengusaha Indonesia ya, yang mereka eksis di dalam dunia bisnis. Dia punya suami, tapi dia boleh melakukan kegiatan dan boleh melakukan usaha dengan sendiri. Gitu. Dasarnya undang-undang loh, gitu. Jadi bisa tuh nanti kita mau jadi pengusaha wanita yang sukses ya, bisa mengajukan sendiri untuk bergerak sendiri mengurus bisnis gitu ya. Oke, kapankah kepilotan ini berakhir? Ya, kalau sudah ada perdamaian antara debitur sama kreditur, selesai deh gitu ya. Dan setelah ada insolvensi dan pembagian, ada pertemuan hitung-hitungan gitu ya, dan dibagi, oh berarti utangnya sekian 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 ya, masuk dalam kelompok perdamaian juga deh. Dan atas dasar saran dari kurator, karena harga debitur ini tidak ada atau nggak cukup. Kalau cukup, mungkin bisa lari kepada topik yang selanjutnya nanti tentang penundaan pembayaran hutang. Tapi kalau berbicara tentang kepilotan, ini atas saran kurator gitu. Nanti kurator itu siapa? Nanti akan saya jelaskan ya. Oke. Kemudian berakhirnya kepilotan itu apabila dicabutnya kepilotan atas anjuran hakim pengawas. Udah nggak usah disidangkan, ini emang udah bener kok dia nggak bisa, jadi dia harus pilot gitu kan. Gitu. Kemudian apabila putusan pilot ini dibatalkan di tingkat kasasi, kan orang kan nggak mau ya dibilang pilot, jadi atau enggak uangnya si kreditur nggak mau kalau duitnya nggak kembali. Ah kita PK aja, lakukan kasasi atau PK. Peninjauan kembali sampai ke Mahkamah Agung gitu. Kemudian ya, berakhirnya kepilotan yang sudah pasti dan sudah tentu, dia akan berakhir apabila hutangnya dibayar lunas oleh debitur, gitu kan, selesai, clear gitu ya. Itulah berakhirnya kepilotan. Jadi ini ada pengetahuan untuk Anda hari ini ya. Nanti Anda bisa mengatasi masalah kalau Anda menjadi CEO atau menjadi salah seorang manajer, Anda sudah punya pengetahuan tentang kalau menghadapi kepilotan ya. Dan siapakah yang ditunjuk sebagai kurator? Kurator tuh siapa sih? Kurator tuh orang gitu ya. Nanti Anda bisa lihat kalau yang suka ngumpulin perangko namanya apa ya? Nggak ada ya di sini mahasiswa zaman sekarang yang koleksi perangko ya. Karena perangko itu sudah jarang dipakai ya. Gitu. Kalau yang beli perangko namanya kolektor ya. Kolektor perangko ya. Ngumpulin barang-barang antik, kolektor barang antik gitu kan. Namanya kolektor. Kalau ini kurator. Beda ya. Beda. Kolektor. Oke, kita lanjutkan. Siapakah yang ditunjuk sebagai kurator? Bisa lembaga, yaitu Balai Harta Peninggalan. Bisa juga perorangan atau persekutuan perdata, suatu lembaga yang tempat domisilinya di Indonesia dan punya keahlian khusus di dalam menyelesaikan harta pilot. Dan
telah terdaftar pada Departemen Kehakiman, karena dia ini kurator itu ditunjuk oleh hakim ya, yang dia ada di bawah Departemen Kehakiman, kan Departemen Hukum dan HAM ya. Tugasnya ngapain aja? Tugas kurator itu pertama melakukan budel pilot. Jadi dia melakukan pengurusan pemeriksaan harta. Hartanya ada apa aja sih? Rumah, tanah, benda bergerak ya, atau perhiasan, atau deposito, apa deh gitu ya. Saham umpamanya, kumpulin semua. Terus lakukan perhitungan hutang debitur. Lakukan penyegelan dulu, disegel dulu, segel. Ini perusahaan ini sedang dalam sengketa. Pasang pelang tuh di depan kantornya gitu ya. Supaya tidak ada orang yang ngaku-ngaku, tiba-tiba datang preman, datang LSM, ini utang sekian miliar, saya apa namanya itu digembok gitu ya. Itu nggak bisa kayak gitu ya, karena itu semua seizin hakim pengawas. Kemudian prosesnya, ajukan permohonan pilot ya, kemudian periksa perkaranya dengan pembuktian sederhana di pengadilan niaga, terus putuskan tingkat pilot, tunjuk putusan pilot, oh ini benar pilot, kita tunjuk kurator, kemudian dilakukan dulu ya penundaan eksekusi jaminan hutang. Jadi nanti dulu, ini kan lagi bersengketa nih. Nah, setelah itu maka diputuskan oleh pengadilan niaga, kalau dia tidak mau, dia banding di tingkat kasasi, maka kemudian dilakukan keputusan oleh putusan Mahkamah Agung. Jadi prosesnya lama banget kayak gitu ya. Jadi ingat sekali lagi bahwa kepilotan itu bukan saya nggak bisa bayar gaji karyawan nih tahun 2021 masih pandemi. Yuk kita panggil wartawan. Ini nih menyatakan pilot diviralkan. Nggak bisa ya, nggak bisa karena banyak sekali undang-undang yang ditunjuk untuk menggagalkan hal ini. Contoh yang satu tentang SDM. Nggak bisa dong bilang pilot sendiri. Para pekerja, pegawai mau kemanain? Ingat, ada undang-undang ketenaga kerjaan. Catat itu ya, kayak gitu. Oke, kemudian yang terakhir dari putusan kepilotan tadi adalah tentang melakukan rehabilitasi. Ini penting. Kenapa? Ya penting dong. Anda mau kalau diviralkan perusahaan Anda itu adalah pilot, ya nggak mau. Kan udah selesai kasusnya di pengadilan, walaupun kita malu gitu ya. Udah selesai, kita udah bisa bayar, solusinya mungkin kita bisa pinjam ke bank atau apa. Oleh karena itu, apabila setelah dinyatakan pilot atau kemudian pilotan itu setelah berakhir ya, berarti it is clean and clear, maka dilakukan yang namanya rehabilitasi. Nah, itu penting sekali ya. Jangan lupa, jadi nama baik perusahaan kita, nama baik lembaga kita, di mana kita jadi manajer atau direkturnya sudah kembali pulih. Gitu. Ada konsekuensi yuridis dari kepilotan. Karena dia pilot, maka ada penangguhan eksekusi juga sebanyak 90 hari. Kemudian boleh dilakukan kompensasi antara hutang debitur dengan piutang debitur ya, piutang kreditur ya, hitung-hitungan gitu ya, antara hutang debitur sama piutang debitur. Kan walaupun dia hutang, tapi mungkin dia juga punya piutang kepada perusahaan atau lembaga yang lain. Hitung-hitung dong kan gitu ya. Kemudian banyak hal-hal yang perlu kita perhatikan dengan adanya putusan kepilotan, ada konsekuensi yuridis ya. Itu harus bisa ditinjau kembali ya. Jadi tidak titik gitu, tapi ada konsekuensi yuridis ya. Yang minimal tadi secara etika tentang nama baik atau rehabilitasi perusahaan. Nah, sekarang kita pengen tahu kurator ya. Kurator itu apa? Kurator itu bukan kolektor ya. Saya dulu waktu kecil ya, seanda gitu, saya adalah kolektor ya, kolektor perangko ya. Tapi karena rumah saya kebanjiran tahun 80, terus 80 tahun 80-an Cirebon pernah banjir besar ya. Terus itu koleksi album saya dipetik ya, di kotak itu, kerendam air deh. Udah nempel semua lemnya ya. Jadi ya sudah ya, tinggal kenangan.
Kalau sekarang bisa di scanning, makanya Anda punya ijazah SD, SMP, SMA tuh di scan atau di laminating ya, masukin ke dalam sebuah file PDF gitu. Jadi kalau Anda nanti mau kerja, ijazah SMA-nya mana? Ini ada, udah di scan dan sudah di laminating kayak gitu ya. Nah, itu pengalaman buruk saya karena zaman dulu belum ada ya, belum ada laminating, belum di scanning dan saya nggak punya alat-alat yang seperti itu karena kita anak-anak waktu itu ya. Oke, kurator. Kurator itu adalah pihak yang memiliki peran sentral ya. Jadi pusatnya itu adalah di kurator. Jadi dia wakil dari si debitur yang utang itu. Dia punya peran sentral dalam suatu proses kepailitan karena ditunjuk oleh kehakiman ya, oleh hakim gitu ya. Setelah itu maka kurator tugasnya mengurus, membereskan proses kepailitan sampai selesai, sampai akhir ya, sampai akhir. Nah, dalam hal ini maka kita akan melihat ya bahwa kurator itu juga punya peran untuk proses penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU ya. Nanti jadi kurator itu bisa berperan di kepailitan, juga bisa berperan di cerita tentang PKPU, penundaan kewajiban pembayaran hutang, yang disebut bukan kurator tapi pengurus PKPU gitu ya. Kurator tuh ada berapa jenis? Ada 2. Yang pertama, kurator yang bekerja di sebuah lembaga yang namanya Balai Harta Peninggalan atau kurator swasta. Nah, bisa nggak Bu kita? Bisa. Yang pertama adalah lawyer, tentunya sarjana hukum. Kemudian akuntan publik ya. Saya nggak ngerti sekarang apakah memang harus jurusan prodi akuntansi saja yang kemudian dia punya brevet akuntan publik CA ya atau CAP, dia bisa menjadi kurator, atau Anda seorang sarjana manajemen mengambil kursus akuntansi. Karena dulu zaman saya sekolah di Unpad itu beda akuntansi dan manajemen itu cuma 3 materi kuliah, auditing, sistem, dan satunya lagi adalah auditing, sistem, dan auditing, sistem, dan akuntansi apa gitu ya. Semuanya kita materinya sama gitu. Tapi kalau di sini zaman sekarang, zaman reformasi dengan sistem semester sudah dibagi dari tingkat 1 ya, dibagi dengan masing-masing prodi gitu. Jadi akuntan publik bisa jadi kurator. Kurator itu tugas utama adalah membereskan harta pelit tuntas tas gitu ya. Dia menghitung berapa kewajiban debitur pelit, dia bikin pengumuman, dia mengurus, dia menjual aset atas nama kurator, dia mencatat kurator yang berhak menerima uang dari debitur, dan kurator intinya melakukan semua hal yang menyangkut pemberesan perusahaan debitur, perusahaan yang pelit itu tadi gitu. Kewenangannya banyak ya, dia setelah saya jelaskan tadi. Kemudian sekarang kita membahas, tadi udah ya tentang apa namanya kepailitan, sekarang kita membahas penundaan kewajiban pembayaran hutang atau PKPU, disingkatnya PKPU ya. Nah, kenapa? Ya karena kan nggak selamanya pengusaha pengen pailit. Saya mau bayar utang kok, cuman minta waktu dong gitu ya. Makanya itu tidak masuk dalam kelompok perusahaan pailit, tapi perusahaan yang melakukan PKPU, penundaan kewajiban membayar hutang gitu. Jadi di samping proses kepailitan itu yang dialami oleh perusahaan atau pribadi boleh ya, yang pailit itu kan perusahaan aja ya. Maka dapat juga ditempuh prosedur ya. Prosedur lain ya. Prosedur lain yang kita sebut sebagai PKPU, dan itu diatur dalam satu paket dengan ketentuan kepailitan. Di dalam undang-undangnya tuh ada undang-undang kepailitan, ada pembahasan tentang PKPU, makanya satu kesatuan ya. PKPU ini dapat juga dilakukan atau dijatuhkan oleh pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga, baik terhadap debitur pribadi maupun debitur badan hukum, yaitu PT, CV, dan lain-lain. Itu bisa ya. Oke. Jadi jelas ya, PKPU itu ada dan kepailitan itu ada.
Kalau kepilitan sih langsung diketok palu. Kalau yang kepilitan, kalau yang PKPU ini akan dibahas berkaitan dengan penundaan membayar hutangnya, ya. Oke. Pengertian PKPU dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai suspension of payment, ya, ditunda. Jadi yang dimaksud dengan penundaan kewajiban pembayaran PKPU ini adalah suatu periode tertentu. Periodenya kapan? Yaitu yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan pengadilan niaga, ya ingat, bukan pengadilan umum. Oleh putusan pengadilan niaga, di mana dalam waktu tersebut dikasih waktu atau diberi kesempatan untuk omong-omong, untuk berdiskusi, ya, bagaimana bermusyawarah, bermediasi, bagaimana caranya membayar hutang walaupun ditunda atau gaya-gayanya reschedule, gitu ya, gitu. Jadi nanti akan diadakan composition plan terhadap seluruh utangnya. Utangnya di mana, di mana, di mana. Ini jatuh temponya kapan, berakhir kapan. Itu dibikin kayak matriks apa ya? Tabel ya, tabel, tapi yang variabel-variabelnya muncul dalam satu lembar yang kita bisa baca, namanya matriks tabel ya. Itu kita lihat, itu adalah penundaan kewajiban pembayaran hutang. Jadi suatu periode, ya. Periodenya menunda, nanti dihitung lagi, nanti apa solusinya. Nah, orang yang diangkat untuk pengurus harta PKPU ini adalah pihak, namanya bukan kurator lagi, namanya pihak pengurus, orang atau pihak yang mengurus PKPU, ya, namanya administrator, bukan kurator, ya. Itu. Jadi kita punya bukan teori, ya, punya materi, ya, punya istilah baru tentang kurator, ya, kemudian tentang administrator yang dia mengurus PKPU, dan yang tadi saya sampaikan tentang kolektor, ya, kolektor. Sekarang nih tetap, ya, yang namanya kolektor itu selalu dilakukan oleh semua orang, ya. Sekarang ibu-ibu sedang melakukan kegiatan kolektor, ya. Kolektor apa? Kolektor kolektor tanaman, ya. Tanaman yang namanya apa tuh? Aglonema, monstera, caladium, gitu ya. Nah, Anda juga boleh kayak gitu, mahasiswi dan mahasiswa tuh. Kemarin siapa tuh yang suka touring, naik motor ke kebun-kebun tuh, hunting tanaman, dikasih pot, ya, dikasih media, dijualin tuh, ya. Itu memulai bisnis dari hal-hal yang merupakan hobi Anda, gitu ya. Jadi aja meneng baik, ya, kita, Lucky, ya, Rafli tuh. Ayo do something. Di rumah ngapain? Bete, apa tuh, suntuk, ya. Ayo kita melakukan kegiatan yang lagi kekinian, gitu ya, tanaman-tanaman. It is hobby as a collector, ya, kolektor, tapi boleh juga kalau dijual, gitu ya. Itu hal-hal yang memang harus Anda gali karena pandemi ini kita tetap harus stay at home, ya, artinya study from home, tapi tetap harus jaga, ya, 3M gitu ya. Kemudian tetap stay strong, stay healthy, dan stay untuk sesuatu yang meningkatkan imunitas kita, gitu ya. Kita mau nanam apa, kita mau jualan apa, gitu. Sebenarnya banyak sekali kegiatan yang Anda nggak harus pergi. Ongkos untuk naik angkot atau beli bensin kan butuh, ya. Nah, misalnya jajan di kampus, nggak jajan kan, uangnya disimpan kan, gitu ya. Nah, itu bisa Anda buat bisnis kecil-kecilan. Ayo pada jalan cari tanaman, gitu ya. Kreativitas Anda dikeluarkan, gitu. Itu insya Allah berkah, ya. Karena itu adalah kreativitas Anda. Anda tetap produktif karena kita harus latihan dari sekarang menjadi manajer beneran, gitu ya. Oke, ya, ini waktunya sudah mau habis, ya. Pak Rektor sudah nelpon aja, rapatnya jam 10, tapi sudah ditelepon. Jadi kalau di kampus tuh nggak ada hari tanpa harus libur, tapi ya tetap ada rapat. Karena hari Senin ada penerimaan mahasiswa baru, kata gitu. Aduh, banyak, ya. Fakultas Kedokteran sudah 3 gelombang, kemarin sudah ujian hampir 80 orang. Gitu. Jadi
banyak sekali yang ingin pada kuliah walaupun pandemi ya, tapi Anda yang sekarang sudah semester berapa? Semester 3 ya? Semester 3, oke, bentar lagi semester 4, tetap harus semangat ya. Harus cepat kuliah S1 karena, oh ya saya belum kasih tahu, Prof. Ida Dekan sekarang sudah berakhir karena sudah 2 periode, jadi dekannya gantinya Pak Acep ya, Pak Acep Komara, dia kepala Lemlit. Prof. Ida sekarang jadi ke direktur sekolah pasca sarjana UKJ, tempatnya di kampus 3 di gedung baru sendiri gitu ya. Jadi kemarin itu Ibu nggak ngajar, ada rapat lagi karena kemarin pelantikannya hari Senin ya. Nah, sekarang Senin besok penerimaan mahasiswa baru gitu. Jadi kendala-kendala seperti itu yang saya alami, tapi insya Allah ya tanggal 25 Januari ini kita mulai UAS ya. Materi harus saya berikan full. Nanti kita ada waktu kita isi dengan perkuliahan, topik-topik pembahas seperti sekarang dan jangan lupa ya kalau ada hal-hal apa bisa tanya WhatsApp ke Ibu. Mau nanya ini, barangkali Anda punya kasus ada hal yang tanyakan di perusahaan orang tua Anda tuh boleh tanya sama Ibu ya. Oke, waktunya sudah hampir habis. Jangan lupa mengisi daftar hadir ya. Anda punya tugas membuat ini materi tentang kepailitan dan PKPU ya. Kasih contoh juga boleh ya. Itu semuanya yang saya ajarkan tuh secara praktis ya, nggak melulu undang-undang karena nanti Anda akan bete gitu ya. Jadi kalau kasus ini nyelesainya kayak gini gitu. Saya itu selebihnya Anda bisa baca di undang-undangnya gitu ya. Nggak ada yang tanya kan? Gita nggak ada tanya ya? Cukup jelas? Nggak ada, Bu. Ya, nggak ada. Ya, oke. Nggak ada, Bu. Sudah jelas. Ya, ada. Oke ya. Saya mohon maaf karena waktunya tidak bisa full ya. Tapi insya Allah materi ini tidak mengurangi nilai dari pengetahuan untuk Anda semua ya. Oke, terima kasih atas pertemuan pagi ini. Jangan lupa isi daftar hadir, jangan lupa bikin tugas, dikumpulkan secepat mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu.